Anda terus berpikir dengan cara yang sama, maka hasil yang Anda peroleh pun akan tetap sama. Pikiran Anda merupakan mesin kehidupan Anda, dan setiap keputusan, kebiasaan, serta emosi yang Anda alami berasal dari cara Anda berpikir. Namun, ada satu kebenaran yang sering diabaikan. Mengubah hidup Anda tidak dimulai dengan peluang baru, lebih banyak uang, atau keberuntungan. Melainkan, itu dimulai dengan mentransformasi pikiran Anda. Banyak orang terjebak dalam pola pikir otomatis yang membuat mereka tetap berada di tempat yang sama. Mereka mengulangi alasan yang sama, menghidupkan ketakutan yang sama, membuat keputusan yang serupa, dan kemudian bertanya mengapa tidak ada yang berubah. Namun, jika Anda berhasil mengubah cara berpikir Anda, segala sesuatu yang lain akan mulai selaras. Kebiasaan Anda akan berubah, energi Anda akan berubah, dan hasil yang diperoleh pun akan berubah. Ini bukan sekadar video motivasi biasa. Ini adalah tantangan. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda benar-benar dapat mengubah pikiran Anda agar sekali dan untuk selamanya Anda dapat mengubah hidup Anda. Proses ini tidak akan mudah karena otak Anda mungkin akan berusaha melawan. Tetapi jika Anda siap untuk keluar dari siklus di mana Anda terjebak dan membuka versi diri Anda yang lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih sadar, tetaplah hingga akhir, karena ini bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang signifikan. Tuliskan di kolom komentar kalimat ini. Saya siap untuk perubahan total dalam pikiran saya. Saya adalah seorang stoik. Ini bukan hanya sebuah afirmasi, melainkan komitmen kepada diri sendiri. Ketika Anda menuliskannya, Anda tidak hanya mengatakannya, Anda mengumumkannya. Ini tercatat dalam pikiran bawah sadar Anda dan memperkuat ide bahwa Anda siap untuk mengubah cara berpikir Anda. Jangan meremehkan kekuatan dari apa yang Anda ulangi, karena kata-kata yang Anda pilih membentuk realitas Anda. Jadi, tulis kalimat tersebut sekarang juga dan bersiaplah, karena apa yang akan Anda pelajari dapat mengubah hidup Anda selamanya. Nomor 1. Otak dapat berubah sepanjang hidup. Otak manusia adalah keajaiban yang terus berkembang. Selama berabad-abad, diyakini bahwa struktur dan fungsi otak tetap tidak berubah setelah usia tertentu, tetapi sains telah membuktikan sebaliknya. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai respons terhadap pengalaman baru, pembelajaran, dan bahkan cedera. Lara Boyd, seorang ahli saraf terkemuka, telah menjelaskan bagaimana prinsip ini bertentangan dengan keyakinan lama bahwa otak hanya berkembang di masa kanak-kanak. Sebenarnya, pikiran terus berubah sepanjang hidup, yang berarti tidak pernah terlambat untuk belajar, berkembang, atau bahkan meremajakan diri. Setiap pengalaman yang kita jalani meninggalkan jejak di otak kita. Dari belajar bahasa baru hingga mengembangkan keterampilan artistik atau olahraga, semuanya memiliki dampak di tingkat neuron. Koneksi antara neuron kita menguat dengan penggunaan dan melemah dengan kurangnya praktik. Ini menjelaskan mengapa seseorang yang berhenti memainkan alat musik selama bertahun-tahun kehilangan kelincahan, tetapi juga mengapa, dengan usaha dan ketekunan, mereka dapat memulihkannya. Ini adalah proses dinamis di mana tindakan sehari-hari kita secara harfiah membentuk pikiran kita. Studi telah mengungkapkan bahwa neuroplastisitas tidak hanya terjadi di tingkat koneksi neuron, tetapi juga di tingkat struktural. Area di otak dapat berkembang atau menyusut tergantung pada aktivitas yang kita lakukan. Contoh yang jelas adalah sopir taksi di London, yang karena jumlah rute dan peta yang harus mereka hafal, mengembangkan hipokampus yang lebih besar daripada orang rata-rata. Ini adalah area otak yang terkait dengan memori spasial. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan setiap hari memiliki dampak fisik dan terukur pada pikiran kita. Namun, neuroplastisitas bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan atau keterampilan, tetapi juga tentang cara kita merespons kesulitan. Disinilah stoicisme menawarkan perspektif yang bernilai. Para stoik percaya bahwa kekuatan sejati seseorang tidak terletak pada apa yang terjadi padanya, tetapi pada bagaimana ia memilih untuk menginterpretasikan dan menghadapi situasi tersebut.
Marcus Aurelius mengatakan bahwa pikiran beradaptasi dengan apa yang dianggap berguna oleh akal. Dengan cara yang sama, ilmu saraf menunjukkan kepada kita bahwa otak dibentuk berdasarkan pengalaman dan pikiran kita. Jika kita terus-menerus fokus pada ketakutan dan negativitas, kita memperkuat pola tersebut. Tetapi jika kita melatih pikiran kita untuk ketahanan dan pengembangan, kita menciptakan jalur neuron yang lebih kuat yang memungkinkan kita menghadapi hidup dengan lebih tegas. Memahami neuroplastisitas memberi kita kekuatan untuk berubah. Ini berarti tidak ada yang terkutuk untuk menjadi cara tertentu hanya karena selalu demikian. Seseorang yang telah hidup dengan kecemasan atau ketidakamanan sepanjang hidupnya dapat memodifikasi respons emosionalnya melalui praktik dan pelatihan mental. Pengulangan dan niat adalah kunci. Seperti seorang musisi yang mengulangi skala hingga jari-jarinya bergerak secara otomatis, seseorang dapat berlatih berpikir positif, bersyukur, atau disiplin hingga menjadi kebiasaan alami. Tentu saja proses ini tidak terjadi dalam semalam. Itu membutuhkan konsistensi, usaha, dan yang terpenting, kesabaran. Namun, kabar baiknya adalah bahwa setiap langkah kecil itu berarti. Setiap kali kita menghadapi tantangan alih-alih menghindarinya, kita memperkuat koneksi neuron baru. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, otak kita berorganisasi ulang untuk membuat pengetahuan itu. Dan setiap kali kita memilih untuk merespons dengan tenang alih-alih bereaksi secara impulsif, kita membentuk pikiran kita untuk pengendalian diri. Aplikasi praktis dari ide ini tidak terbatas. Jika seseorang ingin meningkatkan memori mereka dapat melatihnya dengan latihan khusus. Jika ingin belajar bahasa baru, mereka dapat melakukannya tanpa memandang usia. Jika ingin mengatasi keyakinan yang membatasi, mereka dapat bekerja secara sadar hingga menggantinya dengan yang lebih positif. Kuncinya adalah praktik dan pengulangan. Otak tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan dengan jelas. Itulah sebabnya, membayangkan diri mencapai sesuatu dan bertindak sesuai dengan itu memperkuat jaringan neuron yang membawa kita ke hasil tersebut. Sebagai kesimpulan, otak kita tidak ditulis di batu. Itu adalah organisme hidup yang dibentuk oleh setiap keputusan yang kita ambil. Memahami ini memberi kita keuntungan yang luar biasa, memungkinkan kita menjadi arsitek pikiran kita sendiri. Melalui pembelajaran berkelanjutan, adaptasi, dan disiplin mental, kita dapat merancang ulang otak kita dan, bersamanya, hidup kita. Nomor 2. Strategi praktis untuk meningkatkan neuroplastisitas. Otak selalu berubah dan kunci untuk meningkatkan perkembangannya terletak pada bagaimana kita menggunakannya. Setiap pengalaman baru, setiap tantangan, dan setiap pembelajaran meninggalkan jejak di koneksi neuron kita. Neuroplastisitas memberi kita kemampuan untuk terus berevolusi tanpa memandang usia, tetapi untuk memanfaatkan kekuatan ini, perlu menerapkan strategi yang merangsang otak dan memperkuat kemampuannya untuk beradaptasi. Mempelajari sesuatu yang baru adalah salah satu cara paling efektif untuk memperkuat neuroplastisitas. Ketika kita terpapar pada keterampilan baru, seperti memainkan alat musik atau belajar bahasa, otak dipaksa untuk menciptakan koneksi neuron baru. Tidak masalah jika pada awalnya terasa sulit atau membuat frustrasi. Proses perjuangan dan usaha itulah yang mengaktifkan dan memperkuat neuron. Mencoba hobi baru, seperti melukis, menulis, atau bahkan memasak, juga memiliki efek serupa. Kuncinya adalah keluar dari zona nyaman dan terus-menerus menantang diri sendiri. Metakognisi adalah alat lain yang kuat untuk meningkatkan neuroplastisitas. Ini adalah tentang menyadari pikiran dan proses mental kita sendiri. Menulis jurnal pemikiran, merenungkan keputusan kita, atau berlatih meditasi membantu kita meningkatkan kemampuan analisis dan pengaturan diri. Ketika kita menulis tentang pengalaman atau pikiran kita mengaktifkan area otak yang terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, memperkuat kemampuan kita untuk memecahkan masalah. Meditasi, di sisi lain, telah terbukti secara ilmiah dapat mengubah struktur otak, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi. Aktivitas yang menantang otak juga memainkan peran kunci. Permainan strategis seperti catur, teka-teki, atau sudoku memaksa otak untuk bekerja dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan cepat.
Latihan ini tidak hanya merangsang memori, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemikiran logis. Selain itu, ada program pelatihan otak yang dirancang khusus untuk meningkatkan fungsi kognitif seperti perhatian dan ketangkasan mental. Aplikasi yang menantang memori, latihan persepsi visual, atau bahkan permainan yang membutuhkan koordinasi bisa menjadi alat berharga untuk menjaga otak tetap aktif. Dari perspektif stoicisme, neuroplastisitas menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengubah cara berpikir dan bereaksi terhadap kehidupan. Epictetus mengatakan bahwa yang mempengaruhi kita bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang kita katakan tentang apa yang terjadi. Ini berarti kita dapat melatih pikiran kita untuk merespons dengan tenang di hadapan kesulitan, alih-alih membiarkan emosi saat itu mengendalikan kita. Seperti kita memperkuat tubuh dengan latihan, kita dapat memperkuat pikiran dengan praktik dan refleksi. Otak itu dapat dibentuk, dan jika kita mengadopsi pola pikir yang tangguh, seiring waktu kita menjadi lebih mampu menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Hasil dari menerapkan strategi ini sangat mencolok. Mereka yang terus-menerus menantang diri untuk belajar hal-hal baru cenderung mempertahankan pikiran yang lebih gesit dan kreatif seiring bertambahnya usia. Orang-orang yang berlatih metakognisi mengembangkan kontrol yang lebih besar atas emosi dan keputusan mereka, menghindari terjebak dalam pola pikir negatif atau destruktif. Mereka yang melatih otak mereka dengan permainan strategis atau aktivitas yang menantang berhasil meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Otak seperti otot. Jika kita menggunakannya dan menantangnya, ia akan menguat. Tetapi jika kita membiarkannya dalam rutinitas dan ketidakaktifan, ia akan kehilangan kemampuannya untuk beradaptasi. Kuncinya adalah konsistensi, mengubah pembelajaran dan refleksi menjadi kebiasaan sehari-hari. Dengan tindakan kecil sehari-hari, kita dapat memastikan bahwa pikiran kita tetap aktif, fleksibel, dan siap untuk setiap tantangan yang dihadapi kehidupan. Nomor 3. Ciptakan diri baru dengan pengulangan. Setiap tindakan yang Anda ulangi, setiap pikiran yang Anda perkuat, dan setiap kebiasaan yang Anda latih menjadi bagian dari siapa Anda. Identitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan hasil dari pilihan harian Anda. Jika Anda ingin mengubah siapa diri Anda perlu mengubah apa yang Anda lakukan secara konsisten. Tidak cukup hanya mencobanya sekali atau menginginkannya dengan kuat. Transformasi terjadi melalui pengulangan. Seperti tetesan air dapat membentuk batu seiring waktu, tindakan yang diulang membentuk karakter dan nasib Anda. Ketika Anda mengadopsi kebiasaan baru, pada awalnya mungkin terasa aneh, tidak nyaman, atau bahkan terpaksa, tetapi otak berfungsi sebagai sistem koneksi yang diperkuat dengan penggunaan. Semakin banyak Anda berlatih suatu keterampilan, semakin efisien pikiran Anda untuk melaksanakannya. Itulah sebabnya pada awalnya belajar mengemudi, memainkan alat musik, atau berbicara dalam bahasa asing tampak rumit, tetapi dengan latihan menjadi sesuatu yang hampir otomatis. Hal yang sama berlaku untuk kebiasaan mental dan emosional. Jika Anda terus-menerus fokus pada hal-hal negatif, Anda memperkuat pola itu. Jika Anda berlatih bersyukur atau disiplin, seiring waktu itu menjadi respons alami Anda. Pengulangan bukan hanya mekanisme pembelajaran, tetapi alat pembangunan pribadi. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak dengan kesabaran alih-alih bereaksi dengan kemarahan, Anda memperkuat versi diri yang ingin Anda jadikan, yang lebih tenang. Setiap kali Anda bangun pagi untuk bekerja pada tujuan Anda alih-alih menundanya, Anda memperkuat identitas seseorang yang disiplin. Setiap kali Anda memutuskan untuk menghadapi tantangan alih-alih menghindarinya, Anda menjadi seseorang yang lebih tangguh. Ini bukan tentang perubahan besar dalam semalam, tetapi tentang penyesuaian kecil yang konstan yang, seiring waktu, menciptakan versi baru dari diri Anda. Stoicisme memahami prinsip ini berabad-abad yang lalu. Epictetus mengajarkan bahwa keunggulan bukanlah tindakan yang terisolasi, melainkan kebiasaan yang dibentuk oleh pengulangan harian. Marcus Aurelius mempraktikkan pengendalian diri dan refleksi konstan untuk memastikan bahwa tindakannya selaras dengan nilai-nilainya. Mereka tidak menunggu hidup mengubah mereka dengan sendirinya, melainkan mengambil tanggung jawab atas pertumbuhan mereka sendiri.
Seperti seorang pemahat yang membentuk batu dengan setiap pukulan, kita membentuk identitas kita dengan setiap keputusan. Jika Anda ingin lebih disiplin, Anda perlu bertindak sebagai seseorang yang disiplin setiap hari, bahkan ketika Anda tidak merasa ingin. Jika Anda ingin lebih percaya diri, Anda harus berperilaku seperti seseorang yang percaya diri, meskipun pada awalnya sulit untuk mempercayainya. Pikiran belajar melalui tindakan, bukan hanya pemikiran. Menunggu untuk merasa siap atau termotivasi adalah kesalahan, karena motivasi tidak konsisten, tetapi pengulangan adalah yang menguatkan perubahan. Saat Anda memperkuat pola-pola baru, Anda juga melemahkan yang lama. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak dengan ketegasan alih-alih menunda, Anda menghilangkan kekuatan kebiasaan menunda. Setiap kali Anda memilih untuk fokus pada hal-hal positif alih-alih memberi makan keluhan, Anda melemahkan kebiasaan negativitas. Otak Anda beradaptasi dengan apa yang paling sering Anda gunakan, dan apa yang Anda tinggalkan akan memudar seiring waktu. Dampak dari proses ini sangat besar. Seseorang yang mulai berolahraga setiap hari, meskipun hanya selama beberapa menit, pada akhirnya akan menjadi seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai aktif dan sehat. Seseorang yang memutuskan untuk membaca sedikit setiap malam, seiring waktu akan berubah menjadi orang yang menghargai pembelajaran dan pertumbuhan intelektual. Identitas dibangun dengan tindakan yang diulang, bukan dengan keinginan kosong. Tidak ada yang dicapai dalam satu percobaan, tetapi semuanya berubah dengan pengulangan yang konstan. Kuncinya adalah menjaga disiplin, bahkan ketika Anda tidak melihat hasil segera. Kesabaran sangat penting, karena perubahan sejati terjadi secara bertahap. Percayalah pada prosesnya. Terus berlatih, terus memilih untuk menjadi orang yang ingin Anda jadi. Dan seiring waktu, tanpa Anda sadari, Anda telah menjadi versi diri Anda yang sebelumnya hanya Anda bayangkan. Nomor 4. Pentingnya rasa syukur untuk kesejahteraan mental dan emosional. Rasa syukur merupakan salah satu alat paling kuat untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Ini bukan sekadar ide filosofis atau nasihat motivasional. Sains telah membuktikan bahwa berlatih rasa syukur secara konsisten meningkatkan tingkat serotonin di otak, neurotransmitter kunci dalam regulasi suasana hati. Ketika kita mengekspresikan rasa syukur, otak kita memperkuat koneksi neuron yang terkait dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Ini berfungsi seperti latihan mental yang, seiring waktu, membuat kita lebih tahan terhadap stres dan membantu kita menghadapi kehidupan dengan perspektif yang lebih positif. Tidak perlu menunggu sesuatu yang besar terjadi untuk merasakan rasa syukur. Kita dapat memulai dengan yang paling sederhana: udara yang kita hirup, kesempatan untuk hari baru, secangkir kopi panas, atau senyuman seseorang yang dekat. Momen-momen kecil rasa syukur ini, meskipun tampak tidak signifikan, memiliki dampak mendalam pada cara kita memandang realitas. Ketika kita melatih pikiran kita untuk memperhatikan hal-hal baik di sekitar kita, sedikit demi sedikit kita mengubah pemrograman internal kita. Kita berhenti hanya fokus pada apa yang hilang dan mulai menghargai apa yang sudah kita miliki. Masalahnya adalah bahwa pikiran manusia memiliki kecenderungan alami untuk fokus pada hal-hal negatif, sebuah mekanisme evolusi yang dirancang untuk bertahan hidup. Kita lebih khawatir tentang apa yang bisa salah daripada tentang apa yang berjalan dengan baik. Namun, rasa syukur bertindak sebagai penyeimbang terhadap bias negatif ini. Itu adalah pengingat konstan bahwa, terlepas dari tantangan, ada alasan untuk bersyukur. Ketika kita berlatih perspektif ini dengan frekuensi, kita mulai menulis ulang narasi internal kita. Ini bukan tentang mengabaikan kesulitan, tetapi tentang mengubah cara kita menghadapinya. Strategi sederhana untuk mengintegrasikan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari adalah memulai hari dengan pemikiran yang bersyukur. Bisa sesederhana mengucapkan atau menulis 3 hal yang kita syukuri. Tidak masalah seberapa kecil hal itu, yang penting adalah menciptakan kebiasaan. Melakukan ini setiap pagi tidak hanya mengubah sikap kita terhadap hari, tetapi juga mempersiapkan otak untuk menemukan lebih banyak alasan untuk merasa baik sepanjang hari. Ini seperti menyetel alat musik sebelum memainkannya.
Rasa syukur menyetel pikiran kita untuk menginterpretasikan hidup dengan cara yang lebih harmonis. Stoicisme juga menekankan pentingnya rasa syukur. Marcus Aurelius, dalam meditasi-meditasinya, mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah hadiah dan bahwa kita tidak boleh menganggap remeh apapun yang kita miliki. Epictetus mengajarkan bahwa bukan apa yang kita kurang yang membuat kita tidak bahagia, tetapi kurangnya apresiasi kita terhadap apa yang sudah kita miliki. Rasa syukur, dari perspektif Stoik, bukan hanya perasaan menyenangkan, tetapi sebuah disiplin. Ini bukan tentang menunggu hidup memberi kita alasan untuk bersyukur, tetapi tentang membudayakan kebiasaan menemukan nilai dalam setiap momen, bahkan dalam kesulitan. Berlatih rasa syukur tidak berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika tidak. Ini tentang mengubah fokus, mengakui bahwa meskipun ada rintangan, juga ada peluang, pembelajaran, dan hal-hal baik di sekitar kita. Semakin kita memperkuat kebiasaan ini, semakin mudah itu menjadi. Otak kita mulai beradaptasi dengan cara berpikir baru ini, dan apa yang sebelumnya diabaikan sekarang menjadi sumber kepuasan. Rasa syukur memiliki kekuatan untuk mengubah mentalitas kita, memperkuat hubungan kita, dan memberi kita perasaan damai batin yang lebih besar. Ini adalah praktik sederhana, tetapi dengan efek yang mendalam. Pada akhirnya, bukan jumlah hal yang kita miliki yang menentukan kebahagiaan kita, tetapi kemampuan kita untuk menghargainya. Siapapun yang belajar untuk bersyukur tidak tergantung pada keadaan eksternal untuk merasa baik, karena telah menemukan di dalam dirinya sendiri kunci untuk hidup yang lebih penuh dan seimbang. Nomor 5. Mengatasi batasan yang ditetapkan. Sejak saat kita lahir, lingkungan mulai membentuk kita. Orang tua, guru, teman, dan masyarakat menyampaikan keyakinan tentang siapa kita dan apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan. Beberapa ide tersebut berguna, mereka melindungi dan membimbing kita. Namun banyak lainnya adalah rantai tak terlihat yang membatasi pertumbuhan kita. Mereka memberitahu kita bahwa kita tidak cukup baik, bahwa peluang tertentu bukan untuk kita, dan bahwa kesuksesan adalah untuk orang lain, bukan untuk seseorang seperti Anda. Tanpa kita sadari, kita mulai hidup dalam batasan itu seolah-olah itu nyata, tanpa mempertanyakannya. Namun, kenyataannya adalah bahwa sebagian besar batasan tersebut tidak lebih dari konstruksi mental. Mereka bukan hukum universal, bukan kebenaran mutlak. Mereka hanya narasi yang kita terima sebagai kebenaran. Mereka memberitahu kita bahwa kita tidak baik berbicara di depan umum dan kita mempercayainya. Mereka memberitahu kita bahwa kegagalan adalah sesuatu yang buruk dan kita belajar menghindari risiko apapun. Mereka mengulang bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah dan kita berhenti mencobanya. Namun, bagaimana jika kita mulai menantang keyakinan tersebut? Jika, alih-alih menerimanya, kita mulai bertanya, bagaimana jika itu tidak benar? Memprogram ulang otak berarti mengidentifikasi batasan yang ditetapkan dan mulai memecahnya. Latihan sederhana tetapi kuat adalah membuat inventaris keyakinan yang telah ditetapkan pada kita. Apa yang mereka katakan tentang uang, cinta, kecerdasan Anda, atau kemampuan Anda untuk mencapai hal-hal besar? Catatlah dan tanyakan satu persatu. Tanyakan pada diri Anda apakah itu benar-benar kebenaran, atau apakah itu hanya pengulangan yang Anda terima tanpa menganalisis. Setelah Anda mengidentifikasi ide-ide tersebut, mulailah menggantinya dengan perspektif baru. Jika Anda selalu berpikir bahwa Anda tidak baik dalam sesuatu, tantang diri Anda untuk berlatih hingga membuktikan sebaliknya. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak pantas mendapatkan kesuksesan, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi Anda dan membantu mengubah pandangan itu. Otak adalah plastik, dapat disesuaikan. Apa yang Anda percayai hari ini bukanlah apa yang Anda harus percayai besok. Mengubah cara Anda berpikir memerlukan pengulangan dan tindakan. Jika sebuah keyakinan telah membatasi Anda selama bertahun-tahun, itu tidak akan menghilang dalam semalam. Namun, setiap kali Anda menantang pemikiran itu dengan tindakan baru, setiap kali Anda memilih untuk percaya pada sesuatu yang berbeda dan bertindak sesuai, Anda melemahkan pemrograman lama dan memperkuat versi baru dari diri Anda.
Stoicisme mengajarkan kita bahwa batasan nyata kita tidak terletak di dunia luar, tetapi di pikiran kita. Epictetus berkata bahwa bukan hal-hal itu sendiri yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Marcus Aurelius mempraktikkan pengendalian diri untuk memastikan bahwa pikiran kita adalah alat, bukan hambatan. Para Stoik memahami bahwa kebebasan sejati datang dari dalam. Siapapun yang mengendalikan pikirannya, mengendalikan takdirnya. Jika kita percaya bahwa kita terjebak, kita memang terjebak. Jika kita percaya bahwa kita dapat tumbuh, kita akan melakukannya. Perubahan tidak terjadi hanya dengan berpikir berbeda, tetapi dengan bertindak berbeda. Jika Anda ingin mengatasi sebuah keyakinan yang membatasi, tidak cukup hanya dengan mengulangi afirmasi positif. Anda harus membuktikan kepada otak Anda dengan tindakan bahwa keyakinan itu tidak lagi valid. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak disiplin, mulailah dengan kebiasaan kecil harian yang memperkuat sebaliknya. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak dapat belajar sesuatu yang baru, berkomitmenlah untuk melakukannya, meskipun itu sulit. Setiap tindakan yang bertentangan dengan keyakinan yang membatasi adalah celah di dinding penjara mental itu. Hidup akan meluas atau menyusut tergantung pada batasan yang kita terima. Anda tidak perlu terus hidup dalam batasan yang ditetapkan oleh orang lain. Anda dapat mendefinisikan ulang identitas Anda, memprogram ulang pikiran Anda, dan menciptakan versi diri yang lebih bebas, lebih kuat, dan lebih mampu. Namun, untuk melakukannya, Anda perlu menantang ide-ide yang telah menghalangi Anda begitu lama. Jangan terima batasan tanpa mengujinya terlebih dahulu. Beranilah berpikir lebih besar, bertindak dengan lebih tegas, dan buktikan bahwa batasan mental hanya nyata jika Anda memutuskan untuk mempercayainya. Nomor 6. Mengubah memerlukan penghapusan pemrograman masa lalu. Perubahan yang nyata tidak hanya tentang menambahkan ide atau kebiasaan baru. Itu memerlukan terlebih dahulu membersihkan lahan mental di mana perubahan tersebut akan tumbuh. Anda tidak dapat membangun sesuatu yang kokoh di atas fondasi yang penuh dengan keyakinan yang membatasi, ketakutan, dan pengalaman yang masih mengikat Anda. Ini seperti mencoba menanam kebun tanpa terlebih dahulu mencabut rumput liar. Sebanyak apapun Anda menanam sesuatu yang baru, jika tanah masih penuh dengan akar tua dan berbahaya, tidak ada yang akan berkembang dengan baik. Setiap kita membawa sekumpulan pikiran dan emosi yang telah diprogram dalam pikiran kita sejak masa kanak-kanak. Kita diajari apa yang mungkin dan apa yang tidak, apa yang kita layak dapatkan dan apa yang tidak, bagaimana kita harus bereaksi terhadap dunia, dan banyak dari ide-ide tersebut bukanlah milik kita, tetapi merupakan pantulan dari ketakutan, ketidakamanan, dan batasan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mengubah bukan hanya tindakan kehendak. Ini adalah proses penghapusan pemrograman. Anda perlu mengidentifikasi mana dari pikiran tersebut yang tidak lagi berguna dan mencabutnya dari akarnya sebelum Anda dapat menanam sesuatu yang baru. Stres jangka pendek mungkin dapat dikelola. Alam menunjukkan kepada kita itu secara konstan. Sebuah pohon dapat bertahan dari badai yang kuat dan tetap berdiri. Tetapi jika badai tidak pernah berhenti, jika angin dan hujan tidak berhenti, pada akhirnya pohon itu melemah dan jatuh. Hal yang sama berlaku untuk pikiran. Momen kesulitan tidak mendefinisikan seseorang, tetapi ketika seseorang terjebak dalam keadaan ketakutan, rasa bersalah, atau tuntutan diri yang merusak secara konstan, identitasnya akan memburuk. Bukan rasa sakit sesaat yang menghancurkan kita, tetapi keterikatan pada rasa sakit itu. Untuk berubah, penting untuk berhenti melekat pada penderitaan masa lalu dan membiarkan pikiran kita bernapas. Langkah selanjutnya adalah mengganti apa yang Anda hapus dengan sesuatu yang baru. Tidak cukup hanya berhenti berpikir dengan cara tertentu. Anda perlu memperkenalkan pikiran dan kebiasaan yang memperkuat identitas yang ingin Anda bangun. Jika sebelumnya Anda terus-menerus mengatakan kepada diri sendiri bahwa Anda tidak cukup baik, Anda perlu mulai membuktikan sebaliknya dengan tindakan kecil sehari-hari. Jika Anda biasanya merespons dengan kecemasan terhadap yang tidak diketahui, sekarang Anda bisa melatih diri untuk melihatnya sebagai peluang. Pada awalnya mungkin terasa terpaksa, tetapi dengan pengulangan, kebiasaan baru tersebut menjadi bagian alami dari diri Anda.
Stoicisme mengajarkan kita bahwa masa lalu tidak memiliki kekuatan atas kita, kecuali kita memutuskan untuk terus membawanya. Marcus Aurelius berkata bahwa kita tidak boleh khawatir tentang apa yang telah terjadi, tetapi fokus pada bagaimana kita merespons sekarang. Epictetus mengajarkan bahwa yang benar-benar mempengaruhi kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa banyak kerusakan yang masa lalu lakukan pada Anda dapat menulis ulang dampaknya pada diri Anda. Anda tidak dapat mengubah apa yang terjadi, tetapi Anda dapat memutuskan makna yang Anda berikan, dan bagaimana Anda membiarkan hal itu mempengaruhi Anda. Alih-alih melihatnya sebagai beban, Anda dapat mengubahnya menjadi pelajaran dan melanjutkan tanpa membebani diri Anda. Perubahan tidaklah mudah, karena melibatkan menghadapi apa yang telah Anda hindari selama ini. Tetapi itu adalah proses yang diperlukan jika Anda ingin berkembang. Setiap kali Anda menantang keyakinan lama, setiap kali Anda memilih untuk merespons dengan cara yang berbeda terhadap situasi, Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda dan mempersiapkan diri untuk versi yang lebih baik dari diri Anda. Anda tidak dapat terus mengulangi pola yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Jika Anda menginginkan masa depan yang berbeda, Anda perlu mulai dengan menghapus semua yang telah menahan Anda. Pertumbuhan yang sejati terjadi ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu menjadi orang yang sama seperti kemarin. Tidak ada yang ditulis di batu tentang siapa Anda. Anda dapat meremajakan diri Anda sebanyak yang diperlukan. Namun, untuk melakukannya, pertama-tama Anda perlu memberi ruang untuk yang baru. Lepaskan apa yang tidak lagi Anda butuhkan, biarkan pergi apa yang tidak lagi mendefinisikan Anda, dan mulailah membangun diri Anda dari kesadaran. Tidak ada transformasi tanpa penghancuran. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mulailah dengan mencabut akar dari apa yang tidak lagi menjadi milik Anda. Nomor 7. Bagaimana stres dan kegelisahan diperlukan untuk pertumbuhan? Stres telah tidak adil dicap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kita diajari bahwa hidup tanpa stres adalah ideal dari kehidupan yang seimbang. Namun, kenyataannya adalah bahwa stres tidak hanya tak terhindarkan, tetapi juga penting untuk pertumbuhan. Andrew Huberman memahami hal ini dalam hidupnya sendiri. Di masa mudanya, ia hidup dalam lingkungan yang kacau, dikelilingi oleh ketidakpastian dan tantangan yang konstan. Alih-alih membiarkan stres itu menguasainya, ia belajar menggunakannya sebagai alat. Ia menyadari bahwa tekanan yang dikelola dengan baik dapat mendorongnya untuk bergerak, belajar lebih cepat, dan menemukan solusi di tengah kekacauan. Masalahnya bukanlah stres itu sendiri, tetapi bagaimana kita menginterpretasikannya dan menggunakannya. Ketika otot dikenakan ketegangan di gym, ia tumbuh. Ketika sebuah biji menghadapi resistensi tanah untuk bertunas, ia menguat. Hal yang sama berlaku untuk pikiran. Perbedaan antara mereka yang patah di bawah tekanan dan mereka yang menggunakannya untuk tumbuh tidak terletak pada jumlah stres yang mereka alami, tetapi pada perspektif mereka tentangnya. Alih-alih melihatnya sebagai musuh, kita dapat belajar untuk melihatnya sebagai guru. Stres mengeluarkan kita dari zona nyaman dan memaksa kita untuk beradaptasi. Jika semuanya mudah dan dapat diprediksi, Anda tidak akan pernah mengembangkan keterampilan baru atau menemukan potensi sebenarnya. Orang-orang paling sukses di dunia tidak menjadi seperti itu karena mereka menghindari stres, tetapi karena mereka telah belajar menggunakannya untuk keuntungan mereka. Seorang pengusaha yang menghadapi ketidakpastian ekonomi, seorang atlet yang berhadapan dengan tekanan kompetisi, seorang siswa yang bersiap untuk ujian sulit. Semua skenario ini adalah peluang untuk tumbuh. Jika kita menghindari setiap situasi yang menegangkan, kita akan membatasi perkembangan kita sendiri. Rahasianya terletak pada bagaimana kita mengelola kegelisahan internal. Alih-alih membiarkan diri kita terjebak oleh kecemasan, kita bisa mengubahnya menjadi tindakan. Kuncinya adalah mengadopsi pola pikir pertumbuhan. Alih-alih berpikir, ini terlalu sulit, kita bisa bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Alih-alih menyerah di bawah tekanan, kita bisa menggunakannya sebagai motivasi.
Pikiran dapat dibentuk, dan apa yang pada awalnya tampak tidak tertahankan dapat berubah menjadi kekuatan seiring waktu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh melarikan diri dari kesulitan, tetapi menghadapinya dengan kecerdasan. Marcus Aurelius menulis dalam meditasi-meditasinya bahwa rintangan tidak menghalangi jalan, tetapi justru merupakan jalan itu sendiri. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Jika kita melihat stres sebagai musuh, itu akan mengalahkan kita. Tetapi jika kita menerimanya sebagai bagian yang tak terhindarkan dari pertumbuhan, kita dapat menggunakannya untuk memperkuat diri kita. Kuncinya terletak pada mengubah perspektif. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Tanyakan, "Bagaimana saya bisa membuat ini bekerja untuk keuntungan saya?" Menerapkan pola pikir ini dalam kehidupan sehari-hari berarti tidak menghindari tantangan, tetapi menyambutnya. Alih-alih menghindari percakapan sulit, hadapilah dengan ketenangan dan kejelasan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai akhir, lihatlah sebagai pelajaran. Alih-alih membiarkan ketakutan menghentikan kita, gunakanlah sebagai tanda bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar. Stres hanya akan menghancurkan kita ketika kita membiarkan dirinya mengendalikan kita. Tetapi ketika kita belajar untuk menyalurkannya, itu menjadikan kita orang-orang yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan apapun. Pertumbuhan selalu disertai dengan ketidaknyamanan. Kita tidak dapat berharap untuk berevolusi tanpa keluar dari rutinitas kita, tanpa menghadapi momen ketegangan, tanpa merasakan tekanan perubahan. Namun jika, alih-alih menolak, kita menerimanya sebagai bagian dari proses, kita menemukan bahwa stres bukanlah musuh, melainkan alat yang kuat. Yang penting bukanlah menghindari kegelisahan, tetapi belajar untuk menavigasinya, menggunakannya, dan mengubahnya menjadi keuntungan. Disitulah transformasi sebenarnya terjadi. Nomor 8. Mendorong pola pikir pertumbuhan. Cara kita menginterpretasikan kemampuan dan kapasitas kita menentukan sejauh mana kita dapat mencapai tujuan. Banyak individu hidup dengan keyakinan bahwa bakat, kecerdasan, dan keterampilan mereka bersifat tetap, seolah-olah itu adalah takdir yang tidak dapat diubah. Namun, kenyataannya adalah otak kita selalu mengalami perubahan, dan cara kita memanfaatkannya menentukan evolusinya. Mengadopsi pola pikir pertumbuhan berarti memahami bahwa kita dapat mengembangkan keterampilan apapun melalui praktik, usaha, dan pembelajaran. Tidak peduli di mana kita berada saat ini, yang benar-benar penting adalah kesediaan kita untuk memperbaiki diri. Ketika seseorang percaya bahwa ia dapat berubah, otak akan teraktivasi dengan cara yang berbeda. Neuroplastisitas menunjukkan bahwa koneksi neuron kita tidak permanen, melainkan dapat diperkuat atau dilemahkan tergantung pada apa yang kita praktikkan. Jika kita menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa kita dapat memperbaiki diri, kita mengaktifkan area otak yang mendorong pembelajaran. Sebaliknya, jika kita meyakini bahwa kita tidak kompeten dalam suatu bidang dan tidak akan pernah bisa, otak kita bahkan tidak akan berusaha mencari solusi. Ini bukan sekadar masalah sikap, ini adalah fakta ilmiah. Semakin banyak kita menantang pikiran kita, semakin banyak koneksi yang terbentuk dan semakin efisien. Kegagalan memainkan peran penting dalam proses ini. Pola pikir pertumbuhan tidak berarti menghindari kesalahan, tetapi memanfaatkannya sebagai alat untuk belajar. Alih-alih melihat kegagalan sebagai cerminan ketidakmampuan kita, kita harus memandangnya sebagai tanda bahwa kita sedang memperluas batas kemampuan kita. Seorang musisi yang melakukan kesalahan saat memainkan nada dan memperbaikinya akan memperkuat kemampuannya. Seorang pelajar yang menghadapi kesulitan dalam masalah matematika dan terus berusaha akan memperkuat kemampuannya dalam memecahkan masalah. Setiap rintangan yang berhasil diatasi merupakan kemenangan bagi pikiran, karena memaksa otak untuk beradaptasi dan berevolusi. Ketahanan adalah pilar kunci lainnya. Tidak ada yang berubah dalam semalam. Banyak orang menyerah terlalu cepat, meyakini bahwa mereka tidak memiliki apa yang diperlukan untuk berhasil. Namun, kenyataannya adalah mereka yang bertahan adalah yang mampu maju. Pengulangan dan konsistensi menciptakan pola baru di otak. Seorang atlet tidak mengembangkan ketahanannya hanya melalui satu perlombaan.
Seorang penulis tidak menyempurnakan gayanya hanya dengan satu teks, dan seorang pengusaha tidak membangun perusahaan dengan satu ide saja. Ini adalah pekerjaan sehari-hari yang membuat perbedaan. Stoicisme memperkuat ide ini. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, tetapi harus fokus pada apa yang berada di tangan kita. Dan apa yang selalu berada dalam kendali kita adalah usaha dan sikap kita terhadap tantangan. Marcus Aurelius mempraktikkan disiplin diri dan perbaikan terus-menerus, memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kemauan untuk terus maju, bukan pada bakat bawaan. Hidup akan menghadirkan rintangan, tetapi pertumbuhan terjadi ketika kita memutuskan untuk menghadapinya alih-alih menghindarinya. Mempraktikkan pola pikir pertumbuhan berarti menantang diri sendiri setiap hari, menetapkan tujuan yang mendorong kita keluar dari zona nyaman, menghadapi situasi sulit dengan keyakinan bahwa kita akan belajar darinya, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mendorong kita untuk memperbaiki diri. Ini juga berarti mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak bisa melakukan ini," katakan, "Saya belum menguasainya, tetapi saya akan belajar." Perubahan kecil dalam cara berpikir dapat menghasilkan transformasi besar dalam cara bertindak. Otak merespons apa yang kita berikan. Jika kita memberikan tantangan, ia akan tumbuh. Jika kita memberikan alasan, ia akan terhenti. Semuanya tergantung pada pola pikir yang kita terapkan dalam hidup. Ini bukan soal menjadi yang terbaik sejak awal, tetapi tentang berkomitmen untuk perbaikan terus-menerus. Kesuksesan bukanlah tujuan, tetapi hasil dari akumulasi usaha kecil yang dilakukan secara konsisten seiring waktu. Dan ketika kita benar-benar memahami hal ini, kita menyadari bahwa tidak ada batas tetap, hanya batas yang kita putuskan untuk terima atau tantang. Nomor 9. Mengganti pemikiran berlebihan dengan tindakan. Berpikir terlalu banyak dapat menjadi salah satu musuh terbesar kemajuan. Kita terjebak dalam skenario hipotetis, menganalisis setiap kemungkinan hasil berulang kali, dan merinci dalam pikiran kita tanpa sampai pada kesimpulan yang berguna. Ini adalah perangkap yang sering kali kita jatuhkan tanpa disadari. Alih-alih maju, kita terhenti. Alih-alih menyelesaikan masalah, kita justru memperbesarnya dalam pikiran. Yang paling merugikan adalah bahwa pemikiran berlebihan tidak mendekatkan kita pada solusi, melainkan menjauhkan kita dari tindakan. Masalah dengan overthinking adalah bahwa itu menghabiskan energi tanpa hasil. Ini bagaikan memiliki mobil dengan mesin menyala dan kaki di pedal gas, tetapi tidak bergerak dari tempatnya. Kita kehabisan tenaga secara mental tanpa mengambil tindakan nyata. Dan satu-satunya cara untuk memutus siklus itu adalah dengan bertindak. Ketika pikiran mulai terbebani dengan pemikiran yang tidak perlu, respons yang seharusnya bukanlah berpikir lebih banyak, tetapi melakukan sesuatu. Mengubah kekhawatiran menjadi gerakan. Tindakan memutus siklus pemikiran berlebihan karena memaksa kita untuk fokus pada saat ini. Ketika kita sibuk melakukan sesuatu, pikiran tidak memiliki ruang untuk keraguan atau ketakutan. Jika Anda terjebak dalam pemikiran negatif tentang suatu masalah, alih-alih terus memikirkannya, ambil selembar kertas dan tuliskan solusi yang mungkin. Jika Anda menghabiskan berjam-jam berpikir tentang apa yang harus dilakukan di masa depan, ambil langkah pertama, meskipun kecil. Jika Anda merasa cemas tentang sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, salurkan energi itu ke sesuatu yang produktif. Berolahraga, mengatur ruang Anda, membuat keputusan kecil. Otak belajar melalui pengulangan. Jika setiap kali Anda terjebak dalam pemikiran berlebihan, Anda memutuskan untuk bertindak, seiring waktu respons tersebut akan menjadi otomatis. Pikiran Anda akan memahami bahwa mengkhawatirkan tanpa melakukan apa-apa adalah sia-sia, dan sebagai gantinya akan mengadopsi kebiasaan bergerak. Kuncinya adalah melakukan tindakan kecil yang segera. Anda tidak perlu menyelesaikan seluruh hidup Anda dalam satu momen. Anda hanya perlu melakukan sesuatu sekarang. Jika Anda menunda proyek, mulailah dengan 5 menit. Jika Anda takut berbicara dengan seseorang, kirim pesan singkat. Jika Anda khawatir tentang sesuatu yang tidak tergantung pada Anda, alihkan fokus ke sesuatu yang bisa Anda pengaruhi.
Stoicisme mengajarkan kita bahwa tindakan adalah satu-satunya hal yang benar-benar berada di bawah kendali kita. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak boleh menghabiskan energi pada apa yang tidak bisa kita ubah, tetapi fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Marcus Aurelius, dalam meditasi-meditasinya mengingatkan kita bahwa tidak ada gunanya mengkhawatirkan masa depan ketika satu-satunya realitas yang bisa kita hadapi adalah saat ini. Berpikir terlalu banyak hanyalah cara untuk menghindari yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, cepat atau lambat, satu-satunya yang tersisa adalah memutuskan dan maju. Mengubah kebiasaan ini memerlukan kesadaran dan praktik. Lain kali ketika kamu menyadari bahwa dirimu terjebak dalam siklus pikiran yang berulang-ulang, berusahalah secara sadar untuk memutuskannya dengan sebuah tindakan. Kamu tidak perlu merasa siap, dan kamu tidak perlu tahu persis apa yang harus dilakukan. Kamu hanya perlu bergerak. Pikiran menjadi lebih jernih ketika tubuh berada dalam gerakan. Solusi terbaik untuk kelumpuhan mental adalah tindakan nyata. Jika kamu mulai mengganti kebiasaan berpikir berlebihan dengan bertindak, kamu akan menyadari bahwa hidup terasa jauh lebih ringan. Alih-alih terus memikul beban kekhawatiran yang tak kunjung terselesaikan, kamu mulai melihat perubahan yang nyata. Bukan karena kamu telah menemukan semua jawaban, tetapi karena kamu belajar bahwa solusi tidak terletak pada berpikir lebih banyak, melainkan pada bertindak lebih banyak. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk maju adalah berhenti terlalu banyak berpikir dan mulai bergerak. Nomor 10. Kekuatan imajinasi untuk menciptakan masa depan. Imajinasi bukan sekadar fantasi atau gangguan. Ini adalah alat yang kuat untuk membentuk realitas. Otak tidak membedakan antara apa yang kita bayangkan dengan intens dan apa yang kita alami di dunia fisik. Jika kita mampu memvisualisasikan dengan jelas masa depan yang kita inginkan, merasakannya dengan emosi, dan menghidupkannya dalam pikiran seolah-olah itu sudah terjadi, otak kita akan mulai beroperasi seolah itu nyata. Ini berarti bahwa pikiran yang kita pegang dengan keyakinan dapat menjadi instruksi bagi pikiran dan tubuh kita. Ini bukan tentang sihir atau optimisme sederhana, tetapi tentang bagaimana ilmu saraf bekerja. Ketika kita membayangkan pencapaian sesuatu, kita mengaktifkan jaringan neuron yang sama yang diaktifkan ketika kita benar-benar melakukannya. Masalahnya adalah banyak orang menggunakan kekuatan ini melawan diri mereka sendiri. Mereka menghabiskan waktu membayangkan kegagalan, kesulitan, dan rintangan. Memperkuat pemrograman mental negatif yang membuat mereka terjebak dalam ketakutan dan ketidakpastian. Tanpa disadari, mereka melatih otak mereka untuk gagal sebelum mencoba. Pikiran menciptakan apa yang paling sering kita ulangi. Jika kita terus-menerus memvisualisasikan diri kita sebagai orang yang kalah, gagal, atau merasa tidak cukup, itulah yang akhirnya kita perkuat dalam identitas kita. Namun, jika kita menginvestasikan energi tersebut untuk memvisualisasikan diri kita mencapai tujuan kita, otak kita akan mulai mencari cara untuk mewujudkan visi tersebut. Tidak cukup hanya membayangkan secara dangkal. Kuncinya adalah melibatkan emosi. Ketika kita benar-benar merasakan kesuksesan dalam tubuh kita seolah itu sudah terjadi, kita memprogram ulang pada tingkat yang dalam. Emosi adalah sinyal kimia yang memperkuat apa yang kita percayai. Jika kita merasakan antusiasme, kepercayaan diri, dan rasa syukur atas masa depan yang belum terwujud, tubuh kita akan selaras dengan visi tersebut, dan kita akan bertindak sedemikian rupa sehingga membuatnya mungkin. Seolah-olah kita sudah mengirim sinyal ke sistem saraf kita untuk bersiap menghadapi kenyataan itu. Atlet berkinerja tinggi menggunakan teknik ini secara rutin. Mereka memvisualisasikan setiap gerakan sebelum melakukannya, merasakan kemenangan sebelum itu terjadi, dan melatih pikiran mereka untuk bereaksi dengan tepat di bawah tekanan. Para pengusaha besar telah berbicara tentang bagaimana membayangkan kesuksesan mereka dengan begitu jelas, sehingga bagi mereka itu sudah menjadi kenyataan sebelum itu terjadi. Visualisasi yang efektif bukan hanya berpikir tentang apa yang kita inginkan, itu adalah merasakannya di setiap sel tubuh kita, sampai itu menjadi bagian dari diri kita. Stoicisme mengajarkan kita bahwa pikiran adalah asal dari segalanya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa hidup kita adalah hasil dari pikiran kita. Epictetus mengingatkan kita bahwa bukan keadaan yang menentukan kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya.
Ini berarti kita memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiran kita ke arah yang ingin kita bangun. Jika kita mengendalikan pikiran kita mengendalikan hidup kita. Aksi yang terarah bukan hanya pelarian, ini adalah strategi untuk mengambil kendali atas takdir kita. Jika kita benar-benar ingin mengubah hidup kita, mulailah dengan melatih pikiran kita untuk melihat realitas yang kita inginkan. Luangkan beberapa menit setiap hari, tutup mata, dan visualisasikan dengan detail seperti apa hidup ideal kita. Rasakan emosi berada di sana, alami rasa syukur karena telah mencapainya, dan biarkan perasaan itu menetap dalam diri kita. Seiring waktu, otak kita akan beradaptasi dengan citra baru tersebut, dan perilaku kita akan mulai mencerminkannya. Bukan karena itu adalah trik sihir, tetapi karena apa yang kita beri makan dalam pikiran kita menentukan tindakan yang kita ambil, dan pada akhirnya, hasil yang kita dapatkan. Imajinasi adalah jembatan antara siapa kita dan siapa kita bisa menjadi. Ini bukan kemewahan atau gangguan. Ini adalah tahap pertama dari setiap transformasi nyata. Jika kita dapat melihatnya dalam pikiran kita dan merasakannya dalam tubuh kita telah mengambil langkah pertama untuk mewujudkannya. Apa yang kita percayai dengan cukup intensitas, seiring waktu akan menjadi apa yang kita jalani. Nomor 11. Pikiran mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Pikiran manusia dirancang untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang telah ada sejak zaman purba. Dalam konteks alam, melarikan diri dari bahaya dan mencari kenyamanan menjamin kelangsungan hidup. Namun, dalam kehidupan modern, sistem ini seringkali berfungsi melawan kita. Hal ini membuat kita menunda tugas-tugas penting, menghindari situasi yang tidak nyaman, dan terjebak dalam kebiasaan yang menghalangi kita untuk tumbuh. Bukan karena kita lemah atau malas, tetapi karena pikiran kita telah belajar mengaitkan hal-hal tertentu dengan penderitaan dan akan melakukan segala cara untuk menjauh dari mereka. Setiap keputusan yang kita buat dipengaruhi oleh pemrograman ini. Jika kita percaya bahwa berolahraga adalah hukuman, kita akan menghindari gym. Jika kita berpikir bahwa berbicara di depan umum adalah pengalaman yang menakutkan, kita akan mencari alasan untuk tidak melakukannya. Jika kita mengaitkan pekerjaan dengan stres dan kelelahan, kita akan kesulitan untuk fokus dan produktif. Pikiran kita selalu akan memilih opsi yang dianggapnya kurang menyakitkan, bahkan jika dalam jangka panjang itu merugikan kita. Namun, kuncinya adalah asosiasi ini bukanlah absolut, melainkan dipelajari. Dan jika mereka dipelajari, mereka juga dapat diprogram ulang. Cara kita memandang rasa sakit dan kesenangan menentukan bagaimana kita berperilaku. Jika kita dapat mengubah asosiasi tersebut, kita dapat mengubah realitas kita. Alih-alih melihat tantangan sebagai sesuatu yang menguras tenaga, kita dapat melatih diri untuk melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Alih-alih menghindari usaha, kita dapat mulai menikmati dengan memfokuskan pada imbalan yang dibawanya. Ini bukan berarti menipu diri sendiri, tetapi mengalihkan persepsi kita. Pikiran beradaptasi pada apa yang kita ulangi secara konstan. Kuncinya adalah membuat tugas yang sulit menjadi menarik bagi otak kita. Strategi yang efektif adalah mengaitkannya dengan sesuatu yang menyenangkan. Jika Anda kesulitan berolahraga, jadikan itu momen yang menyenangkan dengan musik, podcast, atau hadiah setelah setiap sesi. Jika Anda perlu belajar tetapi itu terasa membosankan, ubah lingkungan, gunakan teknik yang membuat proses lebih dinamis, dan rayakan setiap kemajuan kecil. Jika Anda takut presentasi, pikirkan tentang kebanggaan yang akan Anda rasakan ketika menyelesaikannya, alih-alih ketakutan sebelumnya. Pikiran merespons apa yang kita berikan, dan jika kita mulai mengaitkan usaha dengan kesenangan, pada akhirnya koneksi itu akan menjadi otomatis. Stoicisme mengajarkan kita bahwa rasa sakit dan kesenangan tidak boleh menguasai kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada menguasai emosi kita dan tidak membiarkan ketakutan atau kenyamanan mendikte keputusan kita. Epictetus mengajarkan bahwa apa yang mengganggu kita bukanlah realitas, tetapi interpretasi yang kita buat tentangnya. Ini berarti kita dapat melatih diri untuk melihat usaha bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai hak istimewa.
kita dapat menerima ketidaknyamanan sementara sebagai bagian dari pertumbuhan, alih-alih menghindarinya. Ini bukan tentang menghilangkan rasa sakit, tetapi tentang belajar menghadapinya tanpa rasa takut. Jika Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda perlu mengubah cara pikiran Anda menginterpretasikan kesulitan. Alih-alih bertanya, bagaimana cara menghindari ini? Tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya bisa menikmatinya? Ubah setiap tantangan menjadi permainan, setiap tugas menjadi tantangan menarik, setiap usaha menjadi investasi pada diri Anda sendiri. Pikiran Anda akan terus mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Tetapi jika Anda melatih persepsi Anda akan mulai mengaitkan usaha dengan kepuasan dan pertumbuhan dengan imbalan. Dan ketika Anda mencapai hal ini, Anda akan berhenti merasa bahwa Anda berjuang melawan diri Anda sendiri dan mulai maju bersamanya. Nomor 12. Pentingnya istirahat dan pergantian antara usaha dan relaksasi. Keseimbangan antara usaha dan istirahat adalah kunci untuk kinerja yang berkelanjutan. Banyak orang percaya bahwa produktivitas didasarkan pada bekerja tanpa henti, selalu bergerak, dan tidak pernah berhenti. Namun, kinerja yang sebenarnya, kemampuan untuk tetap fokus dan kreatif dalam jangka panjang, bergantung pada mengetahui kapan harus mendorong dengan intensitas dan kapan harus berhenti untuk memulihkan energi. Istirahat bukanlah kemewahan atau pemborosan waktu. Ini adalah strategi penting untuk meriset pikiran dan tubuh, serta untuk memulihkan tingkat dopamin dan serotonin, sehingga memastikan bahwa kita dapat terus maju tanpa kelelahan. Ketika kita bekerja tanpa henti, tingkat dopamin menurun secara progresif. Kita merasa kurang termotivasi, lebih mudah tersinggung, dan apa yang sebelumnya tampak merangsang mulai menjadi beban. Kelelahan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga kimiawi. Serotonin, neurotransmitter kesejahteraan, juga habis ketika kita tidak membiarkan otak memiliki momen ketenangan. Disinilah pentingnya pergantian antara usaha dan pemulihan. Ini bukan hanya soal beristirahat ketika kita lelah, tetapi juga mengintegrasikan periode strategis istirahat yang memungkinkan kita mempertahankan energi secara berkelanjutan. Istirahat tidak hanya berarti tidak aktif. Ada cara-cara istirahat yang benar-benar meregenerasi sistem saraf. Praktik seperti yoga nidra, yang menginduksi keadaan relaksasi dalam, telah terbukti efektif untuk memulihkan fungsi kognitif dan mengurangi stres. Terpapar cahaya alami, berjalan tanpa perangkat elektronik, bernapas dalam-dalam, atau sekadar memutuskan koneksi selama beberapa menit dapat membuat perbedaan besar dalam cara otak pulih. Istirahat aktif ini memungkinkan sistem kembali seimbang, dan kita dapat menghadapi tantangan berikutnya dengan lebih jelas dan fokus. Masalahnya adalah banyak orang melihat istirahat sebagai hambatan untuk sukses. Mereka percaya bahwa jika tidak terus-menerus sibuk, mereka sedang membuang waktu. Namun kenyataannya adalah orang-orang paling produktif dan kreatif di dunia tahu bahwa pemulihan adalah bagian dari proses. Atlet elit merencanakan latihan mereka sedemikian rupa, sehingga termasuk istirahat strategis untuk menghindari kelelahan dan meningkatkan kinerja mereka. Pemikir besar dalam sejarah biasanya melakukan perjalanan panjang untuk memutuskan pikiran dan memungkinkan ide-ide baru muncul. Pemulihan bukanlah pilihan, ini adalah bagian penting dari pertumbuhan. Stoicisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan bijaksana dan tidak terbawa oleh urgensi atau impulsivitas. Marcus Aurelius mengatakan bahwa pikiran membutuhkan ketenangan untuk berfungsi dengan benar. Epictetus mengingatkan kita bahwa pengendalian diri sangat penting untuk penguasaan pribadi. Memaksa diri untuk bekerja tanpa henti bukanlah tanda disiplin, melainkan kurangnya strategi. Mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus bernapas, dan kapan harus memulihkan tenaga sama pentingnya dengan mengetahui kapan harus bertindak dengan intensitas. Jika Anda benar-benar ingin tetap berada di tingkat kinerja tinggi, Anda perlu belajar untuk bekerja dengan cerdas. Jangan tunggu sampai kelelahan menguasai untuk mengambil napas. Terapkan istirahat strategis dalam harimu. Setelah usaha mental yang intens, berjalanlah di luar. Setelah sesi latihan fisik, biarkan tubuh Anda pulih dengan makanan yang baik dan tidur berkualitas. Sebelum kelelahan menguasai, jadwalkan momen untuk memutuskan koneksi agar sistem saraf Anda dapat pulih.
Keseimbangan antara usaha dan istirahat adalah yang menentukan konsistensi jangka panjang. Ini bukan tentang bekerja tanpa henti sampai kolaps, tetapi tentang belajar mengelola energi dengan cerdas. Jika Anda bergantian antara periode kerja intens dengan istirahat yang efektif, Anda tidak hanya akan lebih produktif, tetapi juga lebih menikmati prosesnya. Produktivitas sejati bukanlah tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar pada waktu yang tepat. Dan itu termasuk mengetahui kapan harus berhenti, memulihkan tenaga, dan mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya dengan jelas dan tegas. Nomor 13, perubahan itu tidak nyaman tetapi diperlukan. Perubahan selalu membawa ketidaknyamanan. Pikiran dan tubuh telah diprogram untuk mencari stabilitas, untuk berpegang pada yang akrab, bahkan jika yang akrab tersebut membatasi kita. Melakukan sesuatu yang berbeda, mengambil keputusan baru, dan memecahkan pola berulang menghasilkan perlawanan karena sistem saraf kita menginterpretasikan yang tidak diketahui sebagai risiko. Tidak peduli apakah perubahan itu positif atau diperlukan. Pada awalnya selalu ada bagian dari diri kita yang mencoba menyabotase itu, mencari alasan untuk kembali ke apa yang sudah dikenal. Masalahnya adalah jika kita terus membuat keputusan yang sama seperti kemarin, hidup kita akan tetap sama. Cara kita berpikir hari ini dipengaruhi oleh pikiran kita kemarin dan hari sebelumnya. Jika kita telah mengatakan selama bertahun-tahun bahwa kita tidak mampu mencapai sesuatu, pikiran kita akan terus beroperasi di bawah kepercayaan itu. Jika kita telah hidup dengan ketakutan akan kegagalan, setiap kesempatan baru akan dilihat sebagai ancaman alih-alih tantangan. Perubahan yang paling sulit bukanlah melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi berhenti bereaksi dengan cara yang sama seperti biasa. Perlawanan terhadap perubahan muncul dalam banyak bentuk. Bisa muncul sebagai ketakutan, keraguan, atau kurangnya motivasi. Ini bisa mengambil bentuk alasan. Saya tidak punya waktu, saya tidak siap, besok saya mulai. Ini bisa menyamar sebagai rasa bersalah, membuat kita merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Atau bisa datang dalam bentuk self-sabotage, saat-saat ketika kita hampir maju tetapi menemukan alasan untuk berhenti. Satu-satunya cara untuk mengatasi perlawanan ini adalah dengan mengamatinya, mengakuinya, dan bertindak meskipun ada perlawanan. Ketika kita mengidentifikasi pikiran yang membuat kita terjebak dalam siklus yang sama, kita mulai mendapatkan kembali kontrol. Mungkin kita menyadari bahwa setiap kali kita mencoba melakukan sesuatu yang baru, suara di kepala kita memberitahu kita bahwa kita tidak cukup baik. Mungkin kita menemukan bahwa setiap kali kita menghadapi tantangan, respons otomatis kita adalah menghindar. Namun setelah kita menyadari pola-pola ini, kita dapat mengubahnya. Ini bukan tentang menghilangkannya secara langsung, tetapi menggantinya secara sadar dengan keputusan baru. Jika kita menyadari bahwa reaksi pertama kita terhadap tantangan adalah meragukan diri, ubahlah dialog internal kita. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak bisa," katakan, "Saya akan mencoba dan melihat apa yang terjadi." Jika kita mendeteksi bahwa kita selalu mencari alasan untuk berhenti melakukan sesuatu yang penting, tanggapi dengan tindakan segera, tanpa memberi waktu untuk keraguan. Setiap kali kita menghadapi ketidaknyamanan dari perubahan dan memutuskan untuk melanjutkan, kita sedang mengonfigurasi ulang pikiran kita. Pada awalnya terasa terpaksa, tetapi dengan pengulangan akan menjadi alami. Stoicisme mengajarkan kita bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari pertumbuhan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol keadaan, tetapi kita dapat mengontrol cara kita bereaksi terhadapnya. Epictetus mengatakan bahwa bukan peristiwa yang mempengaruhi kita, tetapi cara kita menginterpretasikannya. Diterapkan pada perubahan, ini berarti bahwa ketidaknyamanan bukanlah tanda bahwa ada yang salah, tetapi peluang untuk memperkuat diri kita. Ini bukan tentang menghindari perlawanan, tetapi belajar untuk melaluinya tanpa menghalangi kita. Perubahan memerlukan keberanian, bukan karena perubahan itu sendiri tidak mungkin, tetapi karena itu berarti menghadapi yang tidak diketahui. Namun yang tidak diketahui adalah tempat di mana pertumbuhan terjadi, di mana kita menemukan peluang baru, di mana kita berhenti menjadi versi terbatas dari kemarin dan menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mampu.
Ketidaknyamanan hanyalah harga yang kita bayar untuk berkembang. Dan ketika kita memahami hal ini, ketakutan akan perubahan menjadi undangan. Pengingat bahwa setiap hari kita memiliki kesempatan untuk memutuskan siapa yang ingin kita jadi. Nomor 14. Pikiran Anda dapat menyembuhkan tubuh Anda. Kekuatan pikiran atas tubuh adalah nyata. Ini bukan hanya ide filosofis, ini adalah fakta ilmiah. Setiap pikiran yang Anda miliki menghasilkan reaksi kimia dalam tubuh Anda. Jika Anda terus-menerus khawatir, stres, atau mengulangi bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tubuh Anda merespons dengan melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin, mengaktifkan keadaan waspada yang konstan yang, seiring waktu, melemahkan sistem kekebalan tubuh, mengganggu tidur, dan mempengaruhi kesejahteraan fisik Anda. Namun, jika pikiran negatif dapat membuat kita sakit, maka mereka juga dapat menyembuhkan kita. Ketika kita menghasilkan pikiran positif dan emosi yang tinggi, seperti rasa syukur, ketenangan, atau harapan, otak melepaskan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang tidak hanya membuat kita merasa lebih baik secara emosional, tetapi juga memiliki dampak langsung pada sistem kekebalan tubuh dan regenerasi sel. Studi telah menunjukkan bahwa orang-orang yang mempraktikkan visualisasi, meditasi, atau hanya fokus pada pikiran positif mengalami perbaikan dalam kesehatan mereka, mulai dari pengurangan stres hingga pemulihan yang lebih cepat dari penyakit. Pikiran dan tubuh tidak terpisah. Mereka adalah satu kesatuan yang terus berkomunikasi. Visualisasi adalah alat yang kuat. Jika Anda dapat membayangkan dengan jelas bahwa tubuh Anda sembuh, Anda mengaktifkan daerah otak yang mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh untuk mulai merespons sesuai. Atlet berkinerja tinggi menggunakannya untuk meningkatkan kinerja mereka. Pasien dalam pemulihan menerapkannya untuk mempercepat kesembuhan mereka. Dan mereka yang ingin meningkatkan kesejahteraan mereka dapat mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sihir. Ini adalah kemampuan otak untuk mempengaruhi tubuh melalui niat dan fokus. Mempraktikkan rasa syukur adalah cara lain untuk memprogram ulang pikiran untuk penyembuhan. Ketika Anda bersyukur, Anda melatih otak Anda untuk fokus pada hal positif, mengurangi tingkat stres dan meningkatkan rasa kesejahteraan. Sesuatu yang sederhana seperti menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari dapat mengubah cara tubuh Anda merespons dunia. Meditasi juga memainkan peran penting. Tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga mengaktifkan sistem parasimpatik, mengurangi peradangan dan mempromosikan regenerasi sel. Hanya dengan 10 menit setiap hari, Anda dapat mulai melihat perubahan signifikan dalam bagaimana Anda merasa secara fisik dan emosional. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Marcus Aurelius menulis bahwa kebahagiaan kita tergantung pada kualitas pikiran kita, dan Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari interpretasi kita terhadapnya. Diterapkan pada kesehatan, ini berarti bahwa meskipun kita tidak selalu dapat menghindari tantangan fisik, kita dapat mempengaruhi cara kita menghadapinya. Keadaan mental yang kuat dan positif dapat membuat perbedaan antara pemulihan dan resignasi. Menggunakan pikiran untuk menyembuhkan bukan berarti mengabaikan pengobatan atau solusi eksternal. Itu berarti melengkapi proses dengan pendekatan yang sadar. Itu berarti memilih pikiran yang memperkuat alih-alih melemahkan. Menjadi sengaja dengan apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Karena setiap pikiran adalah pesan untuk tubuh. Jika kita mulai memperlakukan pikiran sebagai alat penyembuhan alih-alih generator stres, kita dapat mengubah hubungan kita dengan kesehatan dan kesejahteraan. Tubuh Anda mendengarkan setiap pikiran yang Anda miliki. Jika Anda terus-menerus mengatakan bahwa Anda sakit, bahwa Anda merasa buruk, bahwa segala sesuatu tidak akan membaik, tubuh Anda menerima instruksi tersebut. Namun, jika Anda mulai berbicara pada diri sendiri dengan lebih percaya diri, dengan lebih banyak harapan, dan dengan lebih banyak keyakinan dalam kemampuan Anda untuk sembuh, tubuh Anda juga akan merespons hal itu. Jangan meremehkan kekuatan pikiran Anda terhadap kesejahteraan Anda. Anda tidak dapat mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda,
tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda menggunakan pikiran Anda untuk menghadapinya. Nomor 15. Dampak lingkungan sosial terhadap otak. Lingkungan di mana Anda berada memiliki dampak langsung pada cara Anda berpikir, merasakan, dan bertindak. Otak Anda terus beradaptasi dan menyerap sinyal dari lingkungan, membentuk strukturnya sesuai dengan pengaruh yang diterima. Jika Anda dikelilingi oleh individu-individu yang memiliki kebiasaan sehat, pikiran optimis, dan pola pikir pertumbuhan, pikiran Anda akan mulai mengadopsi pola-pola tersebut hampir secara otomatis. Namun, jika Anda menghabiskan sebagian besar waktu dengan orang-orang yang terus-menerus mengeluh, melihat hidup dengan pesimisme, atau memiliki kebiasaan destruktif, sangat mungkin bahwa Anda akan meniru perilaku mereka tanpa menyadarinya. Hubungan sosial tidak hanya mempengaruhi suasana hati, tetapi juga kesehatan fisik Anda. Telah terbukti bahwa orang-orang dengan lingkaran sosial yang kuat dan positif memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit jantung, lebih sedikit masalah kecemasan dan depresi, serta harapan hidup yang lebih tinggi. Alasannya sederhana. Ketika Anda merasa terhubung dengan orang lain, otak Anda melepaskan oksitosin, serotonin, dan neurotransmitter lainnya yang memperkuat kesejahteraan Anda. Sebaliknya, kesepian yang berkepanjangan dan paparan konstan terhadap lingkungan yang beracun dapat meningkatkan kadar kortisol, hormon stres, yang berkontribusi terhadap penurunan mental dan fisik. Seiring waktu, otak manusia dirancang untuk belajar melalui imitasi. Tanpa kita sadari, kita menyerap cara berbicara, gerakan, keyakinan, dan kebiasaan dari orang-orang di sekitar kita. Jika Anda menghabiskan waktu dengan individu-individu disiplin, kemungkinan besar Anda akan mengadopsi kebiasaan disiplin diri. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri, pikiran Anda akan menyesuaikan diri ke arah yang sama. Namun, jika Anda menemukan diri Anda dalam lingkungan di mana mediokritas, keluhan, dan kurangnya ambisi adalah norma, perlahan-lahan pola pikir tersebut akan meresap ke dalam cara berpikir Anda. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mulailah dengan mengubah lingkungan sosial Anda. Ini tidak berarti memutuskan secara radikal semua orang yang tidak berbagi visimu, tetapi berarti lebih sadar tentang pengaruh yang Anda izinkan dalam hidup Anda. Jika Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan menantang Anda untuk memperbaiki diri, Anda akan melihat bahwa proses pertumbuhan menjadi lebih alami. Sebaliknya, jika Anda dikelilingi oleh negativitas dan kepasrahan, kemajuan akan menjadi perjuangan yang konstan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita bertanggung jawab untuk memilih dengan siapa kita bergaul dan apa yang kita izinkan dalam pikiran kita. Epictetus mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan pengaruh eksternal karena pikiran kita mudah dipengaruhi. Marcus Aurelius, dalam meditasi-meditasinya, mengingatkan kita bahwa kita harus menjauh dari mereka yang menarik kita ke dalam negativitas dan dikelilingi oleh mereka yang memperkuat karakter kita. Kita tidak dapat mengubah dunia atau orang-orang di sekitar kita, tetapi kita dapat memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu dan jenis energi apa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Jika Anda ingin meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional Anda, mulailah dengan mengamati lingkungan Anda. Apakah orang-orang yang Anda habiskan waktu menginspirasi Anda atau menguras energi Anda? Apakah percakapan yang Anda lakukan memberikan nilai atau hanya memperkuat pikiran negatif? Ini bukan tentang menghakimi orang lain, tetapi tentang menyadari dampak yang mereka miliki pada Anda. Kelilingi diri Anda dengan individu-individu yang membantu Anda tumbuh, yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik, dan yang mendorong Anda keluar dari zona nyaman Anda. Jika saat ini Anda tidak memiliki jenis lingkaran sosial tersebut, mulailah mencarinya di buku, di komunitas, atau dimanapun Anda bisa menemukan orang-orang dengan pola pikir yang selaras dengan kehidupan yang ingin Anda bangun. Otak adalah seperti tanah subur. Apa yang Anda tanam di dalamnya akan tumbuh. Jika Anda dikelilingi oleh rangsangan positif, ide-ide konstruktif, dan hubungan yang sehat, pikiran Anda akan berkembang ke arah yang benar. Namun, jika Anda membiarkan lingkungan Anda dipenuhi dengan negativitas, kritik, dan kepasrahan, itulah yang akan Anda tuai. Anda memiliki lebih banyak kendali atas hidup Anda daripada yang Anda kira.
Dan salah satu keputusan terpenting yang dapat Anda buat adalah memilih lingkungan di mana Anda memutuskan untuk tumbuh. Jika Anda telah sampai di sini, itu berarti Anda benar-benar berkomitmen untuk transformasi diri. Tidak semua orang mencapai akhir, hanya mereka yang siap mengambil kendali atas pikiran dan hidup mereka. Sekarang saya ingin Anda memperkuat komitmen tersebut. Tuliskan di komentar, "Saya siap untuk perubahan total pikiran saya. Saya seorang stoik." Ketika Anda menulisnya, Anda mengukirnya dalam pikiran bawah sadar dan memperkuat tekad Anda. Ini adalah langkah pertama untuk memprogram ulang pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, beri suka agar lebih banyak orang dapat melihatnya dan bergabunglah dengan komunitas ini dengan berlangganan. Ini adalah tentang percaya untuk menantang batas kita dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Sampai jumpa di video berikutnya.